Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lentera, ketemu lagi sama aku. Kita bakal ngebahas tentang perempuan pertama yang mati syahid di jalan Allah. Buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya, jangan lupa ikutin cerita kita ya. Di segmen ini kita akan membahas tentang latar belakang keluarga Sumayyah. Di kota Mekah yang panas dan keras, hidup seorang perempuan sederhana bernama Sumayyah bin Khayyat. Ia bukan bangsawan Quraisy, bukan pula orang yang terpandang. Sumayyah adalah seorang budak perempuan, teman-teman, milik Bani Makhzum, suku yang kelak menjadi salah satu penentang ajaran Islam yang paling kejam. Ia menikah, teman-teman, dengan Yasir bin Amir, seorang lelaki perantau dari Yaman yang hidupnya penuh dengan keterbatasan. Dari pernikahan itulah lahirlah anak yang bernama Amr bin Yasir. Keluarga ini hidup dalam kondisi miskin, terpinggirkan, dan hampir tak memiliki perlindungan di sosial kota Mekah. Namun justru dari rumah kecil dan sunyi inilah cahaya besar itu masuk ketika dakwah Rasulullah SAW masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sumayyah dan keluarganya menjadi golongan awal yang menerima Islam. Islam bagi mereka bukan sekedar agama baru. Ia adalah harapan tentang Tuhan yang adil, tentang hidup yang bermakna meski tanpa harta, tentang kemuliaan yang tidak diukur dari status manusia. Sejak saat itu, hidup Sumayyah tidak lagi sama. Ia tahu resikonya, ia tahu konsekuensinya, tapi ia lebih memilih iman meski harus membayar mahal. Nah teman-teman, kita lanjut dari segmen tadi 1, sekarang segmen 2 tentang penyiksaan Quraisy dan juga keteguhan hati Sumayyah. Ketika kabar keislaman keluarga Yasir tersebar, Quraisy murka, teman-teman. Mereka adalah keluarga yang lemah, mudah dijadikan contoh agar yang lain takut kepada kaum Quraisy yang memiliki kewenangan. Setiap hari Sumayyah, Yasir, dan Amr diseret ke padang pasir Mekah. Di bawah terik matahari yang membakar kulit mereka, mereka disiksa tanpa belas kasihan. Tangan mereka diikat, teman-teman. Tubuh mereka dicambuk. Air ditahan. Hinaan tak henti-henti mereka dapatkan. Tujuannya cuma satu: kembali kepada berhala atau mati. Amr, anak mereka, seringkali tak sanggup menahan sakit. Mereka dicambuk. Namun Sumayyah, perempuan tua yang tubuhnya ringkih, itu justru berdiri paling kokoh. Lisannya basah oleh zikir kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang perlu kita sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tetap tenang, imannya tidak bergeser sejengkal apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bisa melewati mereka sambil berkata dengan suara yang bergetar, Sobron ya ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan bagi kalian adalah syurga.
Kalimat itu bukan janji kosong. Ia adalah penguat jiwa. Dan Sumayyah menggenggam erat-erat anak dan suaminya, lebih erat dari rasa sakit yang ia rasakan. Setelah tadi kita break teman-teman, selanjutnya aku bakal lanjutin ke segmen 3, di mana ini adalah momen syahid dari Sumayyah. Suatu hari kekejaman itu mencapai puncaknya. Abu Jahal, tokoh Quraisy yang paling membenci Islam, datang dengan amarah yang meluap-luap. Ia memaki, ia mengancam, ia menuntut Sumayyah agar mencabut imannya. Namun, yang keluar dari lisan Sumayyah bukan ketakutan, melainkan penolakan yang tegas. Karena di dirinya ada iman, teman-teman. Dengan tubuh yang lemah, Sumayyah berdiri di hadapan tirani. Dan saat itulah Abu Jahal menusuk tombaknya ke tubuh Sumayyah. Darah mengalir, tubuh itu roboh. Namun iman Sumayyah berdiri tegak. Ia wafat bukan sebagai budak. Ia wafat sebagai syahid pertama dalam Islam. Perempuan pertama, teman-teman, yang mati syahid adalah Sumayyah. Perempuan tua, miskin, tapi namanya lagi-lagi diabadikan di langit. Sungguh sangat Masya Allah ya teman-teman, keimanan dari Sumayyah ini. Keimanannya kuat. Dia selalu berzikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, teman-teman tahu nggak? Ternyata Sumayyah itu tuh lagi hamil. Jadi saat Sumayyah ditusukkan tombak itu, ternyata Sumayyah sedang hamil dan Sumayyah wafat bersama anaknya. Tapi dengan keimanannya, penduduk langit pada tahu kepada Sumayyah ini. Dengan keimanan beliau masuk surga. Masya Allah sekali ya teman-teman. Suara di luar sana kadang buat langkah terhenti. Ada yang bilang matahari harus dihindari. Katanya seni itu tidak menjanjikan, hanya sebatas kesenangan diri. Mereka bilang cantik itu hanya terpancar lewat tampilan. Bersama Wardah, matahari bukan lagi hambatan, karena selalu ada yang melindungi untuk menggapai mimpi. Sukses itu ketika bisa ekspresikan diri sepenuh hati. Dan cantiknya dirimu akan terpancar ketika kamu berani jadi diri sendiri. Siapapun kamu, apapun yang kamu hadapi, semua pasti bisa kamu lalui. Karena Wardah akan selalu ada bersama cantikmu. Wardah, feel the beauty. Nah teman-teman, ternyata kita udah di penghujung segmen nih. Kita akan ngebahas tentang hikmah dari kisahnya Sumayyah ini, perempuan pertama yang syahid di jalan Allah. Kisah Sumayyah mengajarkan kita satu hal penting teman-teman dalam kehidupan. Iman itu tidak bergantung pada setiap kondisi, karena letak iman itu ada di dalam hati kita. Keteguhan tidak lahir dari kekuatan fisik,
tetapi dari keyakinan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sandaran utama dalam kehidupan kita. Sumayyah mengajarkan bahwa perempuan itu bukan makhluk yang lemah dalam Islam. Keteguhan lebih bernilai daripada umur yang panjang. Kebenaran layak kita perjuangkan meski sendirian, teman-teman. Ia mungkin tak sempat melihat kemenangan Islam, tapi ia menanamkan benihnya dengan darah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, perlu kita tanamkan dengan kesungguhan Sumayyah ini dalam kehidupan kita sekarang. Kita harus mencontoh, apalagi untuk kita perempuan di zaman sekarang. Mungkin teladan kita bukan kita jalan perang di jalannya Allah gitu, tapi perang yang kita itu sekarang adalah perang melawan hawa nafsu, teman-teman. Maka dari itu kita perkuat zikir kita, perbanyak amal ibadah kita, agar kita bisa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ternyata kisah Sayyid Sumayyah ini ada dalam Al-Quran loh. Surat Ali Imran ayat 169 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatah bal ahya'u 'inda rabbihim yurzakun. Yang artinya, teman-teman, dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapatkan rezeki, teman-teman. Surat Ali Imran ayat 169. Kisah Sumayyah bukan hanya cerita masa lalu, teman-teman. Ia adalah cerminan untuk kita di hari ini. Ketika iman kita goyah hanya karena omongan manusia, ingatlah seorang perempuan tua yang mempertahankan Islam hingga darah terakhirnya. Maka jika hari ini kita diuji dengan lelah, kecewa, rasa takut, duka, bertanyalah pada diri sendiri. Jika Sumayyah mampu bertahan di tengah siksaan, mengapa aku menyerah di tengah kenyamanan? Mungkin cukup sekian dari segmen tentang Sumayyah ini. Teman-teman jangan lupa terus saksikan Lentera TV, karena kita bakal terus bahas tentang siroh-siroh Nabawiyah yang pastinya akan menemani teman-teman dan selalu ada hikmah di dalamnya. See you teman-teman, sampai jumpa. Masuk Islam bagi Sumayyah bukan keputusan emosional. Ia bukan anak muda yang terbawa euforia. Ia bukan pula orang yang tidak tahu apa-apa, teman-teman. Sumayyah adalah perempuan yang telah menjalani hidup keras sejak lama, bahkan dari ia kecil. Ia tahu bagaimana rasanya lapar. Ia tahu bagaimana rasanya diperlakukan tidak adil dengan kekejaman kaum Quraisy. Dan karena itu, ia memahami satu hal. Hidup tanpa kebenaran adalah penderitaan yang lebih besar. Ketika mendengar ajaran Rasulullah SAW tentang tauhid, tentang Tuhan yang Maha Esa, yang tidak memandang budak ataupun bangsawan, hati Sumayyah bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa diakui sebagai manusia seutuhnya, karena tidak dipandang melalui harta dan jabatan. Islam datang bukan menjanjikan harta, bukan pula menjanjikan keamanan. Justru sebaliknya, ia membawa resiko tentang keimanan. Namun, Sumayyah memilih dengan kesadaran penuh. Ia tidak tertipu, ia tidak terpaksa. Ia memilih iman kepada Allah meski tahu bahwa dunia akan membencinya. Dan dari sinilah teman-teman semuanya, ujian sebenarnya dimulai.
Teman-teman, di antara semua siksaan yang diterima oleh keluarga Yasir, ada satu luka yang paling dalam bagi Sumayyah. Bukan rasa panasnya padang pasir, bukan cambukan di punggungnya, bukan teman-teman sekalian. Bukan hinaan yang dilontarkan kepadanya, bukan teman-teman. Melainkan melihat anaknya Amr sendiri disiksa depan mata kepalanya sendiri. Amr masih muda teman-teman. Tubuhnya belum sekuat ayahnya, belum sekuat ibunya. Jiwanya belum setenang ibunya juga teman-teman. Ia diseret, dipukul teman-teman, ditindih batu besar di dadanya. Setiap jerit Amr adalah sayatan di hati seorang ibu. Orang tua mana sih teman-teman yang gak menderita melihat anaknya kesakitan? Sumayyah melihat anaknya menangis, menggigil, memanggil namanya teman-teman. Dan sebagai seorang ibu, naluri terdalamnya ingin berteriak, "Hentikan, ambil ke aku saja." Namun Sumayyah tahu ini bukan sekedar penderitaan jasad. Ini adalah pertarungan iman dengan kaum Quraisy. Pada satu titik, Amr sudah berada di batas kemampuannya. Siksaan itu terlalu berat. Napasnya terengah-rengah, air matanya habis. Dan demi menghentikan siksaan itu, Amr terpaksa mengucapkan kata-kata kufur teman-teman. Karena Amr udah gak kuat sama siksaan itu. Bukan karena hatinya berpaling, bukan karena ia membenci Islam, tetapi karena ia dipaksa di bawah ancaman kematian. Kita juga belum tentu kuat seperti Amr. Setelah itu, Amr dilepaskan. Ia datang kepada Rasulullah SAW dengan tubuh gemetar dan hati yang hancur teman-teman. Ia menangis sejadi-jadinya di depan Rasulullah. Ia berkata bahwa lisannya telah mengingkari Allah. Ia merasa imannya runtuh. Ia merasa dirinya gagal. Namun Rasulullah SAW bertanya dengan lembut, "Bagaimana keadaan hatimu, Amr?" "Ya Amr." Amr menjawab, teman-teman, sedih banget. "Hatiku tetap tenang dalam iman. Meskipun dia dapat siksaan, tetapi dia tetap iman dalam hatinya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jika mereka memaksamu lagi, lakukanlah hal yang sama." Kalimat itu bukan pembenaran, bukan sebuah kemunafikan, melainkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya yang terpaksa. Dan di saat itulah turun firman Allah, "Walakim ma syaraha bil kufri sadrun fa'alaihi ghadabun minallah." Artinya, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nahl ayat 106. Sumayyah mengetahui apa yang terjadi pada anaknya, namun ia tidak mencela Amr, tidak menyalahkannya, tidak merendahkannya teman-teman. Karena Sumayyah juga tidak tega melihat anaknya disiksa habis-habisan. Ia justru memeluk Amr dengan tubuh yang penuh luka. Dengan suara yang lemah, ia menguatkan anaknya. Karena Sumayyah tahu teman-teman, iman bukan soal siapa yang paling keras menahan sakit, tetapi siapa yang tetap menggenggam Allah di dalam hatinya. Di titik ini,
Sumayyah tidak hanya menjadi simbol keteguhan iman, tetapi juga potret ibu yang luar biasa yang bisa menjadi panutan untuk ibu-ibu di luaran sana, yang menguatkan anaknya bahkan saat dirinya sendiri berada di ambang kematian. Rô成这样也敢闯江湖？一个就是万折了。别打你的二破拳了，来条 Snickers。兄弟，怎么样？来劲了！ You're not you when you're hungry. Snickers, get some nuts. Dan setelah tubuh Sumayyah terdiam, padang pasir Makkah kembali sunyi. Namun, sunyi itu bukan ketenangan, teman-teman. Ia adalah sunyi yang penuh makna. Sunyi yang ada keberkahan di dalamnya. Angin yang berhembus di atas pasir seakan membawa satu pesan, bahwa di tempat inilah seorang perempuan telah memilih Allah di atas hidupnya sendiri. Bagi keluarga Yasir, kematian Sumayyah bukan hanya kehilangan seorang istri, seorang ibu. Ia adalah ujian iman yang paling berat. Berat sekali, teman-teman. Yasir, suaminya, menyaksikan semuanya. Ia melihat perempuan yang menemaninya sejak awal hidup di kota Mekah, yang menanggung lapar bersamanya, yang berbagi kesedihan dan harapan, kini terbaring tanpa nyawa, tergeletak. Namun, dari lisan Yasir tidak keluar teriakan dendam atau pula makian. Kita belum tentu bisa sekuat Yasir, benar gak sih teman-teman? Yang ada hanyalah kesabaran. Kesabaran yang ia miliki, karena Yasir tahu istrinya tidak mati sia-sia. Damai, sejenak beranjak dari yang ramai, menikmati kemurnian dari alam. Perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Namun pikiranku harus tetap fokus untuk melanjutkan perjalanan. Kemurnian memberikan aku kekuatan untuk terus melangkah. Temukan keindahan dan kedamaian. Satu kaleng kemurnian Bear Brand membantu menjaga kondisi di setiap perjalananku. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Ini cerita Bear Brand-ku. Kalau kamu? Ada yang diuji dengan kesepian, ada yang diuji dengan keraguan, ada yang diuji dengan rasa lelah mempertahankan kebaikan tanpa tepuk tangan. Namun, Sumayyah seolah berbisik kepada kita dari sejarahnya, teman-teman, bahwa kebenaran tidak selalu membutuhkan banyak pendukung. Kadang ia hanya membutuhkan satu hati yang teguh, satu hati yang teguh. Maka ketika hari ini kita merasa berat untuk tetap jujur, berat untuk tetap taat, berat untuk tetap istiqomah kepada Allah,
seorang perempuan yang mempertaruhkan segalanya, anaknya, suaminya, demi iman yang ia yakini. Dan jika Sumayyah mampu berdiri teguh di tengah